Halo teman-teman semuanya, selamat datang di program terbaru kita di Bincang Volunteer dalam kegiatan terbaru dari komunitas kita, komunitas bergerak berdampak. Nah, kebetulan untuk episode pertama kali ini kita ditemani oleh Kak Hasniar Anwar ya Kak. Mungkin panggilannya apa Kak? Ya, panggilannya Niar. Oh, panggilannya Nia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan tema cerita dari pengajar muda. Nah, sebelum lebih jauh tentang itu, mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu nih sama Kania. Halo Kania, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Niar. Aku alumni pengajar muda angkatan 20 yang baru aja pulang dari 18 kemarin. Jadi aku di Kabupaten Maibrat di Provinsi Barat. Halo Kak, mungkin bisa sedikit diulang di Ya, di provinsi halo. apa Kak? Halo, iya, Halo. Barat di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Maibrat. Oh, di Papua Barat ya Kak. Oh ya, mungkin Iya. bisa diinformasikan terlebih dahulu juga nih dari Kania sendiri. Sebelumnya kuliahnya di jurusan apa sih Kak? Soalnya mungkin teman-teman kan berpikir kalau mau jadi pengajar muda ini identiknya dengan karena ngajar, mungkin apakah harus dari ilmu pendidikan atau apa? Jadi kalau aku background-nya teknologi pertanian dari Universitas Hasanuddin. Jadi buat jadi pengajar muda itu nggak harus sebenarnya dari background pendidikan. Bahkan beberapa teman-teman aku, bukan beberapa sih, hampir hampir semuanya bahkan bukan guru gitu. Jadi emang ini menjadi pengalaman pertama pertama kita untuk mengajar gitu. Oke. Nah, teman-teman, jadi seperti Kania bilang tadi, nggak harus dari pendidikan untuk menjadi pengajar muda Mhm, di Indonesia Mengajar itu sendiri. Oh ya Kak, iya. sebelum kita berbincang lebih jauh mungkin tentang pengajar muda dan Indonesia Mengajar, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih belum tahu nih program Indonesia Mengajar ini sebenarnya apa sih? Mungkin bisa Kania ceritakan terlebih dahulu Kak. Ya, jadi, Indonesia Mengajar sebenarnya adalah yayasan, namanya Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Nah, dia punya, beberapa program, salah satunya adalah program pengajar muda, di mana, program pengajar muda ini mengirimkan, sarjana-sarjana yang sudah, diikutkan pada seleksi-seleksi ke, beberapa penempatan yang dipilih oleh Indonesia Mengajar. Kalau di angkatan aku kemarin, di angkatan 21 itu dari Sumatera ada Nias Barat, kemudian, di, Kalimantan ada Kayong Utara, Kabupaten Kayong Utara, kemudian, di Sulawesi ada Kabupaten Sigi, kemudian di, Maluku ada Kabupaten Seram bagian timur, dan kalau di Papua sendiri, di Papua Barat ada Kabupaten Maibrat, seperti itu. Oke, berarti itu masa pengabdiannya selama 1 tahun ya Kak? Iya, betul, selama 1 tahun masa pengabdiannya. Oke, kalau dari Kania sendiri nih, awalnya gimana Mhm. sih Kak? Kan Kania bukan dari background pendidikan gitu. Apakah emang Kania dari dulu suka untuk mengajar atau seperti apa sampai kepikiran nih untuk daftar sebagai pengajar muda di Indonesia Mengajar? Kalau ditanya alasannya daftar, sebagai pengajar muda, sebenarnya tahu program Indonesia Mengajar ini, program pengajar muda ini sebenarnya udah lama tahunya, dari sejak kuliah. Cuman buat kepikiran jadi pengajar muda tuh emang nggak pernah ada sebelumnya, gitu. Nah tapi, pas mulai, kuliah, emang senang gitu di kegiatan-kegiatan sosial, apalagi yang berkaitan dengan pendidikan, pemberdayaan gitu, senang dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, pada saat kemarin, sudah bekerja, merasanya kayaknya butuh butuh jeda gitu. Akhirnya ya udah gitu, coba daftar, program pengajar muda, karena ngelihat, kegiatan-kegiatannya juga, ngelihat ngelihat pergerakannya juga sepertinya, cukup menarik gitu, mengirimkan, apa,
anak-anak muda ke daerah-daerah selama 1 tahun. Jadinya ngerasa kayak, oh ini salah satu kesempatan gitu untuk belajar lebih banyak lagi gitu. Jadinya daftar deh. Oke, jadi sebelumnya Kania ini sempat bekerja juga ya Kak sebelum daftar di Indonesia Iya, Mengajar? Oh, heeh, kalau rata-rata sih sebenarnya, kalau pengajar muda itu biasanya emang orang udah bekerja atau ya udah lulus dan lulus S1 gitu. oke, kalau boleh tahu Kak sebelumnya sempat kerjanya berapa tahun Mhm. nih Kak sebelum gabung Indonesia Mengajar? 2 tahun lebih, iya 2 tahun sebulan lah kayaknya. Oh, berarti itu Kania resign tuh sebelum daftar? Iya, aku Hmm, resign dari pekerjaan sebelumnya pada saat udah masuk, pelatihan pengajar muda di, Jakarta waktu itu. Jadi, ya udah karena emang udah intensif pelatihannya, ya udah harus resign dari, pekerjaan. itu kan mungkin sebenarnya kayak beresiko juga Mhm, gitu ya Kak, kayak iya. harus meninggalkan pekerjaan yang sudah didapat. Itu pertimbangan Kania saat itu apa tuh Kak sampai Mmm, mm, yakin gitu, oh ya udah nih aku resign aja dari pekerjaan untuk lanjut di Indonesia Mengajar. oke. Jadi kalau dibilang keputusan, menjadi pengajar muda, jujur ya, adalah keputusan besar dan beresiko, tapi nggak pernah aku sesali sebenarnya kalau mengingat 1 tahun kemarin. Kenapa? Karena kayak, apa ya, ternyata aku jadi dapat banyak sih sebenarnya gitu dan emang kalau dipikir lagi awalnya pun juga aku mempertanyakan, aku questioning juga kayak ini bener nggak sih sebenarnya? Tapi ya udah gitu bismillah aja, dijalanin ternyata emang ya udah gitu aku dapat banyak gitu di sana, pengalaman-pengalaman, ketemu orang-orang di sana, ketemu orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, kayak pemahaman akar rumputnya jadi kayak lebih luas aja gitu tentang kondisi yang ada di sana, kayak gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi nih kalau sempat aku baca-baca ya Kak di platformnya Indonesia Mengajar, di setiap Mhm. tahunnya itu yang daftar itu banyak banget tuh Kak, ada ribuan orang gitu yang daftar. Sedangkan yang diterima kan terbatas di beberapa daerah yang telah ditentukan aja tuh. Nah, kalau boleh tahu di zamannya Kania ini yang daftar dan keterimanya berapa ya Kak, seingat Kakak? Kalau yang daftar ini taunya dari, Officer Indonesia Mengajar juga. Katanya yang daftar tuh sampai 7 ribuan. Kemudian yang akhirnya keterima sampai diberangkatkan 39 orang yang, terbagi di 5 penempatan, gitu. Jadi kalau di penempatan lain, masing-masing dapat 8 pengajar muda, Unibra dapat 7 pengajar muda, jadi 39 orang. Berarti cukup ketat juga tuh ya Kak, harus bersaing dengan ribuan mahasiswa-mahasiswa terbaik Indonesia gitu ya, untuk bisa terdaftar. Kalau boleh tahu berarti ada nggak sih Kak yang kayak udah Mmm. daftar nih, nyoba daftar terus gak keterima, terus nyoba daftar lagi, apakah itu diperbolehkan oleh Indonesia Mengajar atau seperti apa? Nggak ada larangan sih sebenarnya kalau ditanya ada, aku ada teman yang dia udah daftar ini yang ketiga kalinya dia daftar di angkatan 24. Karena, di 2 kali dia daftar kemarin itu nggak lulus gitu, dan nggak ada larangan juga dari Indonesia Mengajar buat, daftar lagi gitu kalau misalnya dia mau nyoba lagi sebenarnya, gitu. Kalau gitu untuk seleksinya sendiri bagaimana sih Kak? Apakah ada bertahap misalkan seleksi berkas dulu, terus seleksi Mhm, apa selanjutnya? iya. Jadi, kalau di aku ini ada biasanya sih ada perbedaan sedikit tapi, perbedaannya pun nggak terlalu signifikan. Biasanya ada seleksi berkas dulu, seleksi esai dan juga video. Jadi kita buat esai, kemudian buat video gitu tentang biasanya ada pertanyaan sih. Kalau waktu itu aku pertanyaannya, cara menghadapi, permasalahan dalam hal berorganisasi waktu itu. Jadi kita diminta untuk bikin video. Nah, setelah itu baru seleksi-seleksi yang lainnya. Jadi ada direct assessment. Di direct assessment ini ada micro teaching, kemudian ada wawancara, kemudian ada study case, kemudian setelah itu ada, seleksi lagi, seleksi FGD.
Nah, setelah FGD baru terakhir ada medical check up, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa tahapan dan setiap tahapannya itu pun juga ada beberapa step lagi di dalam, tahapannya, kayak gitu. Oke, berarti itu di setiap tahapan mulai berkurang gitu orang-orangnya ya, Kak? Iya, kayak Oh, gitu. oke oke. Terus, Jadi misalnya, nggak lulusnya di rate assessment, berarti, nggak masuk lagi di medical check up, kayak gitu. iya Kak, terus kan, untuk yang ikut pelatihan, jadi kan sebelum berangkat itu di Indonesia Mengajar ada pelatihan-pelatihan terlebih dahulu ya, Kak? Nah, Iya ada. Kita ada untuk pelatihan online dulu selama mhm. sebulan, kemudian ada pelatihan offline-nya. Nah, untuk yang ikut pelatihan itu berarti itu untuk orang-orang yang udah pasti diterima atau masih tahap seleksi juga? Jadi setelah medical check up, itu ada beberapa offering sebenarnya. Kalau bahasa di kerjaan kan offering ya, kalau di situ ada kayak kontrak tertulis gitu, apa aja yang akan, kita terima, apa aja yang harus kita lakukan sebagai pengajar muda. Nah, setelah tanda tangan itu baru dia dinyatakan, bisa mengikuti pelatihan online, gitu. Jadi emang, setelah tanda tangan baru boleh ikut pelatihan. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk pelatihannya sendiri dari pelatihan online sampai pelatihan offline itu memakan waktu berapa lama sih, Kak? Mmm, kayak aku start pelatihan online tuh kayaknya Juni waktu itu, pertengahan Juni. Itu makan waktu selama 5 minggu waktu pelatihan online. Nah, setelah pelatihan online-nya selesai, baru, masuk ke pelatihan offline. Jadi kalau di total mungkin sekitar 2,5 bulan deh kayaknya, persiapannya sebelum akhirnya kita dikirim ke daerah-daerah penempatan. Oke. Nah, untuk dikirim ke daerah penempatan selama 1 tahun tentunya kan membutuhkan banyak Mhm. persiapan dan banyak hal yang harus diketahui gitu ya. Nah, untuk pelatihan-pelatihannya sendiri, menurut Kak Mhm. Nia sendiri, apa sih yang paling Kak Nia dapat dari pelatihan-pelatihan yang didapatkan dari Indonesia Mengajar itu? Iya. Kalau, apa ya, sebenarnya semuanya, insightful sih pelatihannya. Cuman kalau dibilang, apa ya, kayak apakah itu tepat atau tidak di penempatan, kembali lagi setiap kondisi tiap orang seperti apa di penempatan gitu. Cuman kalau aku ngerasanya di pelatihan ini benar-benar dibekalin gitu, gimana caranya intervensi, bagaimana caranya mengelola ekspektasi, bagaimana caranya kita, berkomunikasi dengan masyarakat, karena ada latihan-latihannya juga sebenarnya, kayak kalau mau audiensi dengan pemerintah yang seperti ini kayak gimana ya gitu. Kalau misalnya mau ngajar, basic-nya kayak gimana ya, apalagi yang kayak aku ya, bukan basic pendidikan gitu. Jadi kayak emang bener-bener diajarin cara manajemen kelas tuh kayak gimana, metode kreatif dalam hal ngajar tuh kayak gimana gitu-gitu. Itu benar-benar dilatih sih sebenarnya pada saat di pelatihan online maupun offline, kayak gitu. Oke, kalau aku sempat lihat juga nih Kak di YouTube gitu. Nah, setelah pelatihan offline itu di akhirnya ada kayak apa sih yang untuk proses penempatannya gitu, yang di pada janji di bawah bendera Indonesia itu kegiatan apa tuh Kak? Mmm. Itu kegiatan survival gitu. Jadi, kalau di angkatan aku kebetulan karena pandemi pada saat itu jadi nggak ada survival-nya gitu. Cuman di angkatan setelah aku dan sebelum aku ada survival-nya mereka. Dua dua angkatan sebelum aku ada survival-nya. Jadi kayak mereka diajak ke daerah, puncak gitu, pokoknya outdoor, kemudian dikasih kayak pelatihan gitu, kayak gimana bertahan hidup di kondisi-kondisi yang terbatas, kondisi-kondisi cara mengolah bahan-bahan yang ada di alam, kemudian akhirnya mereka juga, kayak ceritanya mengucap janji gitu, sebagai pengajar muda untuk berkontribusi selama 1 tahun gitu. Makanya mungkin Kakak ada lihat, ada bendera dan sebagainya, Iya kayak iya. gitu. Oh, I see I see. Jadi, oh ya Kak, untuk penempatan-penempatannya sendiri,
apakah itu udah Mhm, ditentukan dari awal ketika pelatihan ataukah mungkin dari kita ada ngasih mhm, rekomendasi juga gitu pengennya aku usul di tempat ini nih untuk di tempat ininya mhm. atau seperti apa Kak untuk penempatannya? Pembagian penempatnya. Ah, pembagian penempatan ya maksudnya? Iya Kak, pembagian penempatannya. I Oke, jadi pembagi dari, calon pengajar sekali kita akan ditempatkan di mana, apalagi aku yang di daerah barunya Indonesia Mengajar, jadi kita nggak ada gambaran sama sekali ini sebenarnya penempatan Indonesia Mengajar di daerah mana aja sih. Karena waktu itu, eee eee, Indonesia Mengajar baru aja pamit dari wilayah-wilayah penempatannya gitu dan baru buka wilayah baru gitu ceritanya dan kita nggak dikasih tahu sama sekali gitu daerah apa aja yang menjadi, daerah barunya Indonesia Mengajar. Nah, aku baru tahu daerah penempatanku itu 2 minggu kayaknya deh, 2 minggu sebelum diberangkatkan. Jadi kita baru dikasih tahu, "Oh, ini loh daerah barunya Indonesia Mengajar, ada 5 daerah penempatan baru dan, orang-orangnya ini aja," gitu. Itu pun juga bertahap gitu, nggak langsung kita tahu karena kan, setelah penempatan kabupaten ada penempatan desa lagi dan itu bertahap. Jadi penempatan kabupaten dulu, seminggu setelah pengumuman penempatan kabupaten, baru, pengumuman penempatan desa, gitu. Gitu, jadi emang nggak ada sama sekali dari kitanya. Jadi, itu murni, hasil dari, apa ya, keputusan tim pelatihan, gitu. Oke, berarti itu mepet banget tuh ya Kak, tahu tempat penempatannya sama keberangkatannya. Iya iya, jadi emang harus siap ditempatkan di mana aja sebenarnya. Jadi pada saat daftar pengajar muda pun, ini berlaku untuk semua angkatan ya, bukan Hmm. cuman angkatan baru, tapi di semua angkatan atau orang-orang yang mau daftar pengajar muda emang konsekuensinya kayak gitu gitu, harus bersedia ditempatkan di daerah manapun sebenarnya. Oke, kalau yang Kania rasakan sendiri gimana sih Kak pas tahu, oh ternyata aku ditempatinnya di Papua nih gitu. Iya, sebenarnya kalau aku pribadi nggak ada masalah sih sebenarnya mau ditempatkan di mana pun, karena pada saat itu emang ya udah gitu, insya Allah aku siap gitu di mana pun ditempatkannya. Cuman pada saat, diumumkannya, aku ditempatkan di, Kabupaten Maibrat, beberapa hari setelah pengumuman itu muncullah berita bahwa baru saja terjadi penembakan, Hmm. di Kabupaten Maibrat. Nah, pada saat itu agak deg-degan juga sih sebenarnya kayak, wah daerahnya kayak gini gitu loh dan, pada saat komunikasi pun dengan masyarakat di sana, waktu kita udah mulai membangun, relasi ceritanya dengan mitra-mitra kita di sana, mereka sampai nggak menyarankan gitu kayak, "Kalau bisa, jangan dulu ke sini," gitu. Omongan-omongan yang kayak gitu dari sana, kayak, "Jangan dulu ke sini, apa ya, masih bahaya," gitu-gitu. Cuman ya mau nggak mau gitu kan juga gitu. Karena, setelah diskusi juga dengan beberapa pihak yang bergerak di bidang, militer, mereka juga kayak, "Ya udah, beberapa titik aman kok untuk didatangi," gitu. Jadi pada saat itu ya udah gitu, Maibrat menjadi, yang paling terakhir diberangkatkan. Cuman ya Oh. juga nggak lambat juga gitu. Cuman paling 2 hari bedanya dari teman lain. Oke, berarti sebelum keberangkatan itu teman-teman juga masih sempat untuk riset-riset dulu tentang daerah penempatannya ya Kak? Iya, kita kebetulan kan ada asesor juga sebelum Hmm. kami diberangkatkan, emang ada asesor dari Indonesia Mengajar juga. Jadi ada beberapa data yang, mereka bawa gitu untuk kami gitu. Jadi kita baca-baca juga gitu sambil nyari-nyari juga gitu, termasuk beberapa kontak orang-orang dari
dari sana pun juga dikasih ke kita. Jadi kita emang udah terkoneksi gitu ceritanya dengan orang tua piara, dengan kepala sekolah, gitu-gitu. Jadi ya emang udah kebangun sebenarnya komunikasinya sebelum berangkat ke sana. Oke, untuk penempatan daerah Kakak sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama sih Kak perjalanannya dari pusat bandara di Papua itu sendiri? Apakah harus naik kapal kecil lagi atau seperti apa? Sulawesi, Kalimantan, bisa bisa dikatakan Maibrat ini yang paling enak aksesnya sebenarnya, paling mudah aksesnya. Karena pada saat sampai di, kota Sorong, bandara di Sorong, kita cuman menempuh perjalanan 5 jam aja naik mobil dari, kota Sorongnya ke Kabupaten Maibrat gitu. Jadi nggak perlu yang akses yang gimana-gimana gitu sih sebenarnya gitu. Termasuk yang lumayan ringan sebenarnya aksesnya, lumayan mudah. Oke, berarti cukup mudah ya untuk diaksesnya dari bandara Iya terdekat. Oh ya Kak, iya mungkin bener. sekarang kita masuk nih ke pengalaman Kakak selama jadi pengajar muda di Kabupaten Maibrat ya Kak, nama kabupatennya. Juga ya. Eh, halo Kak, cek. Iya halo. Oke, udah tersambung kembali. Oke, jadi kita mulai masuk nih tentang pengalaman Kakak menjadi pengajar muda di Kabupaten Maibrat ya Kak. Iya, Oke, mungkin kan banyak banget nih pengalaman-pengalaman Kakak di sana. Mungkin kita mulai dari apa sih pengalaman yang menurut Kakak paling menarik gitu, yang paling memorable selama menjadi pengajar muda di Kabupaten Maibrat itu sendiri? oke. Sebenarnya 1 tahun ini, menjadi pengalaman yang kalau ditanya paling memorable, aku bingung sih sebenarnya menentukan mana yang paling memorable, karena semuanya memorable gitu. Kenapa memorable? Karena, untuk aku pribadi, ini pertama kalinya aku hidup di lingkungan yang hampir semuanya berbeda dari aku, dari segi keyakinan dan juga budaya gitu. Jadi aku bener-bener jadi muslim satu-satunya di kampung itu, gitu. Cuman, yang mungkin paling nyentuh di aku adalah pada saat bulan puasa gitu, menjalankan ibadah puasa 30 hari. Eee, waktu itu ketua komite aku yang juga emang apa ya, cukup deket lah gitu sama aku. Dia buat ini, dia mengumpulkan masyarakat coba Kakak bayangin, buat buka puasa bersama dengan masyarakat kampung, tapi cuman aku yang puasa gitu di situ. Itu dia ngumpulin masyarakat sampai, buat ketupat, buat opor ayam, gitu-gitu, dan itu dikerjain bareng-bareng sama masyarakat, gitu. Aku disiapin, es buah dan sebagainya, padahal cuman aku yang puasa, gitu. Bahkan mereka nunggu juga sampai azan maghrib, sampai beberapa kali nanya, "Ibu ini, waktu buka puasa jam berapa Ibu?" Gitu. Sampai kayak segitunya mereka. Terus apa ya, selama Ramadan itu aku nggak pernah sama sekali yang kekurangan makanan gitu di rumah. Makanan bahkan sampai kadang berlebih gitu, karena emang selalu dikirimin sama masyarakat, dikirimin untuk sahur, dikirimin untuk buka puasa, gitu-gitu. Jadi itu mungkin pengalaman yang paling nyentuh sih sebenarnya di aku, kayak segitunya aku diterima, bahkan, padahal kalau dari segi, apa ya, kalau laki-laki yang masuk mungkin ke mereka nggak kelihatan ya, tapi kalau aku kan berkerudung jadi kayak nampak secara wujud gitu, tapi di mereka kayak, ya udah gitu, diterima dengan sangat baik gitu. Itu sih kayaknya Kak yang paling, eee, kena di hati aku sih. Iya, menarik banget ya Kak, kayak mereka benar-benar toleransinya sangat bagus, sangat baik gitu.
Nah, Iya. mungkin aku jadi penasaran juga nih, Kak, kayak awalnya ketika, Kakak masuk ke daerah sana, apakah Kakak kesulitan untuk beradaptasi, menyamakan dengan masyarakat, untuk bisa dekat sama mereka atau seperti apa, Kak? Oke. Kalau dibilang, beradaptasi, aku yakin sih sebenarnya semua orang tuh punya daya adaptasi yang baik sebenarnya, cuman tiap orang ada yang cepat adaptasinya, ada yang enggak gitu. Kalau aku kemarin, yang menjadi kesulitan aku, adalah makanan yang pertama gitu, kayak aku nggak terbiasa makan, nasi dengan sayur gitu. Karena emang nggak ada yang jual yang lain kan, cuman adanya sayur, nasi sayur atau keladi sayur gitu. Kadang ada ikan beberapa juga kalau, sempat ke danau. Tapi emang itu yang jadi challenge di aku. Terus juga, dari segi bahasa, mereka bahasa Indonesia sebenarnya, tapi ininya sih, apa sih, susunan kalimatnya doang gitu, kayak Ah, iya iya, SPOK-nya yang kadang nggak, apa ya, susah gitu dipahami dan cepet ngomongnya, cepet gitu intonasinya. Jadi kan kayak harus, apa ya, sambil mikir gitu kalau dengernya, kayak, "Ini maksudnya apa ya?" Gitu. Itu sih sebenarnya yang jadi kesulitan di aku gitu, sama kayak nadanya kan emang agak tinggi gitu ya, iya. kayak, "Ini marah atau apa ya?" Gitu. Gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi akhirnya, sebulan, ya udah aku udah ngerti, oh kayak gitu emang gitu, bahasa komunikasinya mereka tuh kayak gitu. Oke. Jadi, sebenarnya nih ini juga mungkin yang banyak ditanyain juga nih, Kak, sama temen-temen. Apakah kan di Indonesia Mengajar ini pengajar muda ditempatkan selama kurang lebih 1 tahun di tempat Iya. pengabdiannya gitu. Nah, apakah di sana selama 1 tahun tuh cuma, di kegiatan mengajar di sekolah aja atau mereka juga ada diharuskan mengikuti kegiatan-kegiatan memberdayakan desa atau seperti apa tuh, Kak? Nah, oke. Jadi kalau dari Indonesia Mengajar sebenarnya nggak ada keharusan ya, jadi se-fleksibel itu sebenarnya. Cuman kita perlu tahu kalau tujuan dari Indonesia Mengajar mengirim pengajar mudanya adalah mengajak semua pihak untuk terlibat dalam hal pendidikan. Jadi pengajar muda tuh kayak katalisator gitu loh sebenarnya. Jadi dia ditempatkan tuh bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai kayak memperbaiki semua kondisi yang kurang ideal, nggak kayak gitu. Tapi kayak gimana caranya dengan keberadaan kita di situ, kita bisa ngajak orang-orang yang ada di situ untuk bekerja untuk daerah mereka, gitu-gitu. Jadi kalau aku bisa rincikan, tugas pengajar muda terlibat di kegiatan belajar mengajar, yang di mana itu adalah kegiatan di sekolah. Jadi kita ikut kegiatan sekolah, jadi guru juga di sekolah, tapi juga aktif menginisiasi gerakan-gerakan di masyarakat. Misalnya kegiatan-kegiatan pemuda, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah gitu dan sebagainya. Terus juga audiensi di pemerintah daerah. Jadi kita juga punya akses ke pemerintah daerah gitu. Nah, nanti dari ketiga kegiatan tersebut di sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, ujungnya penerima manfaatnya adalah anak-anak gitu. Penerima manfaatnya itu adalah anak-anak gitu. Jadi gimana pendidikannya tuh kayak bekerja gitu semua pihaknya, gitu-gitu. Oke, berarti emang harus membangun banyak relasi juga ya sama sekitar gitu. Kalau Benar dulu benar. pas Kakak sendiri, untuk kegiatan KBM-nya, Kakak mengajar di instansi apa, Kak? Apakah di SD, SMP, atau Mmm. seperti apa? Jadi, sebelum kita diberangkatkan ke daerah penempatan, yang tadi aku cerita kan emang udah ada kabupaten ya. Mhm. Kita ada emang kerja sama Indonesia Mengajar di tiap kabupaten dan juga setelah kabupaten kerjasama juga dengan kampung, kalau aku kampung namanya kalau di Papua, kalau di tempat-tempat lain desa. Nah, di setiap desa itu akan ada pengajar muda yang ditempatkan di tiap SD, di SD yang udah bekerja sama gitu, sesuai rekomendasi dari pemerintah daerahnya. Jadi kalau Indonesia Mengajar tuh pengajar mudanya pasti ditempatkan di SD. Oh, oke oke. Tapi di SD yang kemarin Kakak tempatin itu, emang secara, kuantitas pengajar di sana mencukupi juga atau mungkin gurunya kurang atau seperti apa tuh, Kak?
Kalau aku kemarin ditempatannya di SD YPK, Yayasan Pendidikan Kristen, jadi di bawah gereja kayak gitu. Nah, di sekolahku cuman ada satu guru PNS, dia kepala sekolah juga, selebihnya guru honorer. Guru honorernya pun cuman 3, jadi kayak kalau ditanya, jumlah guru termasuk kurang sih sebenarnya, Oh, termasuk kekurangan guru. Makanya tuh kayak kadang, tiap-tiap guru tuh ngajarnya 2 kelas, gitu-gitu, jadi kadang bolak-balik gitu. Jadi masih kekurangan guru sih sebenarnya kalau di sekolahku kemarin. jadi yang 3 guru tuh megang kelas 1 sampai kelas 6 SD tuh, Kak? Iya, jadi ada yang megang kelas 1 dengan kelas 2, ada yang megang kelas 3 dan kelas 4, kayak gitu. Oke oke. Berarti emang kurang banget ya untuk kuantitasnya guru di sana? Iya, masih kurang sih Hmm. kemarin pada saat aku bertugas. Cuman kalau sekarang, info yang aku dapat dari yang menggantikan aku katanya udah banyak gitu gurunya, udah pas dengan jumlah kelas. Alhamdulillah berarti ada peningkatan juga berarti ya? Mhm, iya. Untuk muridnya sendiri tuh Kak, di kabupaten sana emang antusiasme murid itu banyak nggak sih murid-murid yang ikut sekolah? Soalnya kan di beberapa daerah mungkin kayak anak-anak usia SD lebih memilih bekerja sama orang tuanya, bantu-bantu di Mhm. sawah, nggak terlalu peduli tentang pendidikan. Kalau di kabupaten yang ditempatkan Kakak sendiri gimana tuh Kak? Kalau di aku nggak bisa mengeneralisir sih sebenarnya, karena di tiap-tiap penempatan aku kan bertujuh ya di Maibrat, di penempatan kami pun juga kondisinya sangat berbeda gitu. Kalau aku mungkin ceritanya dari di tempat yang aku tempatin ya, di kampung yang aku tempati. Iya. Kalau yang aku tempati anak-anak tuh kadang anak-anak tuh cuman kadang, nggak masuknya kalau mereka ikut orang tuanya ke hutan, ngambil ini. Tapi itu pun juga nggak banyak sebenarnya, dan nggak setiap hari kayak gitu. Kadang di kondisi-kondisi tertentu aja, misalnya emang lagi apa ya, kondisi ekonomi emang lagi kekurangan kayak gitu, atau emang kayak lagi banyak apa namanya, banyak kegiatan-kegiatan yang emang berpusat di hutan, baru mereka ikut orang tuanya kayak gitu. Cuman kalau ditanya secara umum, di desa aku ditempatkan, di kampung aku ditempatkan, antusiasme anak-anak untuk datang sekolah, menurut aku udah bagus sih sebenarnya, gitu. Orang tua juga udah sadar bahwa anak-anak tuh kegiatannya emang penting gitu ke sekolah, gitu. Dan, itu juga yang menjadi concern-nya Indonesia Mengajar, tugasnya pengajar muda, membuat setiap orang tua tuh jadi kayak paham gitu bahwa sebegitu pentingnya gitu loh kegiatan anak-anak untuk datang ke sekolah, kayak gitu. Oke, menarik menarik. Berarti udah kesadaran orang tua akan pendidikan pun udah cukup baik ya di daerah sana. Nah, tadi kan Iya, bener. berkaitan sama kegiatan KBM ya, kegiatan di sekolah. Nah, kalau kegiatan di kampung sendiri, Mhm. mungkin apa sih dulu yang kegiatan yang Kakak coba inisiasi atau yang setelah Kakak lihat, "Oh, ini kampungnya kayak gini berarti aku harus coba Mhm, ngelakuin ini nih." Mungkin kegiatan apa tuh, oke. Kak? Iya, jadi, kita tuh selalu diajarkan sebagai pengajar muda tuh selalu diajarkan untuk melihat segala hal dari segi menekankan lagi bahwa pengajar muda tuh bukan dikirim ke daerah untuk jadi pahlawan, misalnya kita membidik. Nah, jadi kalau aku sendiri, di kampung, yang pertama aku notice adalah banyak pemuda-pemuda yang, sempat kuliah di luar gitu. Ada yang bahkan udah kuliah di Jogja, di Surabaya, di Makassar gitu, dan kemudian akhirnya pulang gitu ke kampungnya, pulang ke kampung kayak gitu. Nah, aku ngerasa kayak ini tuh bisa jadi potensi gitu untuk ngembangin SDM-SDM yang ada di kampung gitu. Nah, makanya ini yang menjadi program besar aku pada saat, setahun kemarin. Ada salah satu pemuda yang menurut aku potensial banget. Kenapa aku bilang potensial, dia, guru sekolah minggu, jadi pengasuh sekolah minggu anak-anak, jadi yang ngajarin anak-anak kecil tentang, apa ya, ketuhanan dan sebagainya, emang bagian dari gereja. Dia juga adalah, yang menginisiasi ibadah-ibadah pemuda di kampung. Pokoknya, si pemuda ini
aktif gitu di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah, aku coba deketin gitu. Aku coba deketin dan emang benar ternyata emang sebegitu antusiasnya dia. Dia cerita kalau dia pernah buat pelatihan komputer di gereja pakai laptopnya dia dan itu pesertanya sampai 20 ingat lagi baru nah aku coba hubungkan dengan pihak sekolah. Kebetulan di sekolah aku, banyak komputer, ada 13 komputer, tapi nggak dipakai karena nggak ada yang bisa pakai komputernya gitu. Jadi aku coba kayak, "Ayo kita buat, pelatihan komputer, kamu yang ngajarin silakan ajak teman-teman pemuda yang emang udah bisa komputer, kita buka untuk, anak-anak SMP, SMA," gitu, atau siapapun yang mau belajar komputer. Jadi akhirnya yang inisiasi dia akhirnya, dia yang, menyuarakan itu ke masyarakat, kita mau buat pelatihan komputer, bahkan dia yang menyusun kurikulum sederhananya, gitu. Nah, akhirnya kita buat sama-sama pelatihan komputernya, waktu itu 5 minggu berjalan dan ya emang gitu cuman, meskipun itu dasar tapi menurut aku, sangat thoughtful gitu kayak sangat-sangat sesuai porsinya gitu. Jadi anak-anak di sana yang awalnya komputer itu menjadi sesuatu yang asing, sekarang bahkan udah bisa buat dokumen di Word, bisa Excel, bahkan, udah punya email dan emang kepakai gitu akhirnya sama adik-adiknya yang, lanjut kuliah, gitu. Gitu sih kalau di kegiatan di masyarakat, salah satunya itu. Oke, menarik banget ya. Jadi sebenarnya mungkin di daerah-daerah terpencil juga kayak banyak loh orang-orang yang berpotensi, banyak orang-orang yang Mhm. potensial tapi belum terberdayakan dengan baik gitu ya, Kak? Iya. Jadi sebenarnya tuh kayak menurut aku, di setiap daerah tuh pasti ada satu cahaya gitulah, Hmm. 1 atau 2 cahaya. Jadi pasti ada seseorang yang sebenarnya dia bisa, tapi mungkin dia ngerasa kayak, "Aku sendiri," gitu, "aku nggak punya teman." Nah, menurut aku kayak sama dengan pemuda yang aku temui ini, dia ngerasa kayak, "Ya ini cuman aku sendiri nih yang mau bergerak," gitu. Tapi ternyata ada lagi nih sosok-sosok yang lain sebenarnya, tapi kurang berjejaring aja. Iya, Kurang iya. bertemu aja sebenarnya, kayak gitu. Iya, bener banget Gitu ya. sih Kak Berarti sebenarnya. iya, sebenarnya kalau orang-orang itu mungkin bisa, berjejaring, bisa berrelasi, Mhm, kayak tiap daerah tuh punya potensi yang besar untuk maju, untuk makmur ya. mhm. Iya Bener banget. betul, heeh, betul, gitu. Karena kayak yang pelatihan komputer ini pada akhirnya, menurut aku pribadi, yang bekerja sebenarnya, yang mengembangkan adik-adiknya yang SMA ini, yang jadi peserta pelatihan komputer adalah dia sendiri sebenarnya. Dia yang menginisiasi, dia yang mengajak, dia yang bahkan menyusun kurikulumnya. Jadi ya ya itu gitu loh, dia adalah potensi dan dia yang ngembangin orang-orang yang ada di sana akhirnya, Iya, gitu. bener bener, menarik banget ya. Semoga mungkin ke depannya orang-orang yang, potensial, orang-orang yang, mempunyai keinginan besar untuk mengembangkan desanya bisa, "Ayo gitu kita mulai dulu aja," gitu ya. Mungkin nanti ketika udah Mhm, mulai, banyak juga orang-orang yang tertarik, yang punya potensi juga, yang mencoba untuk berelasi dengan dia untuk memajukan atau memakmurkan desanya tersebut. Oke, iya Kak. bener. Mungkin kalau di Papua sendiri, kan di daerah-daerah biasanya banyak kegiatan-kegiatan yang, sifatnya kayak festival-festival suku atau kegiatan-kegiatan kesukuan gitu, Kak. Nah, Mhm. eee, ada nggak sih kegiatan-kegiatan kedaerahan tersebut yang sering dilakukan atau beberapa kali dilakukan di kabupaten Kakak dan menurut Kakak, ini menarik loh atau ini hal pertama kali loh aku lihat kayak gini? Iya, kalau, terkait sama adat istiadat, banyak sih sebenarnya. Kayak salah satunya yang paling sering tuh, budaya bayar harta namanya. Budaya bayar harta ini kita bisa temukan di, beberapa beberapa apa ya, beberapa kegiatan masyarakatan, salah satunya pernikahan. Jadi kalau misalnya ada pernikahan, mereka tuh ngumpulin kain adat namanya. Jadi kain adat, kain boirim gitu. Jadi, itu sebagai mas kawin gitu ceritanya. Jadi kayak ngumpulin kain-kain, biasanya sampai, puluhan bahkan ratusan kain yang dikumpulkan, plus uang tunai. Nah menurut aku kayak ini tuh jadi sesuatu yang, eee
pertama kali sih aku lihat karena emang ini budaya khas mereka juga gitu. Jadi kalau di Papua sendiri, pernah dengar juga dari teman-teman emang seberagam itu. Ada juga yang ngumpulinnya piring-piring apa, piring-piring adat. Tapi kalau di Maibrat emang karena budayanya pakai kain, jadi ngumpulinnya pakai kain gitu. Terus, ada juga, kemarin pas aku tiba namanya, aku lupa apa bahasanya, tapi ini kayak semacam pelatihan untuk kaum laki-laki. Jadi kaum laki-laki itu diajak ke hutan 3 sampai 6 bulan gitu. 3 sampai 6 bulan mereka kayak dikasih pelatihan bagaimana, meramu meramu apa ya, meramu tanaman gitu menjadi obat-obatan. Kemudian mereka juga, diajari caranya berburu kayak gitu-gitu, caranya bertahan dengan, alam, membaca alam dan sebagainya, kayak gitu. Tapi pada saat mereka di hutan ada beberapa pantangan, misalnya nggak boleh makan makanan yang apa, selain direbus dan dibakar Oh, gitu-gitu. Jadi itu menarik sih menurut aku kayak, wah ternyata ada program apa, ada agenda-agenda yang kayak gini gitu loh di masyarakat gitu. oke, berarti ini salah satu value juga gitu ya yang didapat oleh teman-teman pengajar muda kayak semakin Iya, tahu, oh sekaya ini loh ya budaya Indonesia, sekaya ini loh ya adat istiadat yang benar dimiliki Indonesia gitu. Menarik banget benar ya. benar. Iya, gitu. Oke. Jadi kayak pengalaman setahun tuh kayak jadi beragam gitu sebenarnya, karena Hmm. bukan cuman berbicara masalah pendidikan, tapi kita pun juga dihadapkan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya, apa ya, kemasyarakatan gitu. Jadi, menarik sebenarnya. Iya, menarik banget, menarik banget. Terus untuk ini ya, sempet disinggung di awal tadi sama Kakak pengajar muda ini kan tinggalnya kayak di rumah-rumah warga dan punya semacam orang tua asuh atau apa namanya, Kak? Orang tua piara maksudnya? Orang tua Iya. piara ya? Oh, orang tua piara. Itu, cara Kakak untuk mencoba menyesuaikan diri sama orang tua piara itu seperti apa sih, Kak? Dan respon mereka terhadap, orang baru yang mungkin tinggal di rumah mereka itu seperti apa, Kak? Oke. Kalau orang tua piara, kebetulan aku tinggalnya sendiri, nggak ada orang Mmm. tua piara gitu di aku Oh, gitu. Cuman kalau beberapa teman aku ada yang tinggal sama masyarakat. Nah, eee, meskipun, aku nggak tinggal sama orang tua piara karena tinggalnya di perumahan sekolah, tapi yang tadi yang aku cerita foto komite, akhirnya kayak dia yang aku jadiin orang tua gitu di sana, karena emang menjembatani antara sekolah dengan masyarakat kan, ketua komite kayak gitu. Nah, kalau ditanya sebenarnya bagaimana menyesuaikan, menurut aku bukan hanya yang tinggal sama masyarakat sih sebenarnya yang, perlu penyesuaian, bahkan kayak aku sendiri pun yang, tinggal sendiri pun juga penyesuaiannya kayak, butuh yang ngelihat banyak hal juga sebenarnya, ya kan. Karena kayak misalnya diajak makan gitu di rumah mereka, atau mungkin, diajak ke kebun gitu sama mereka. Ada beberapa hal kan yang kayak, oh dari segi, prinsip misalnya yang harus kita komunikasikan ke mereka, apalagi kalau soal makanan. Itu sih sebenarnya yang di awal. Jadi kalau kayak aku sampaikan gitu apa-apa yang aku nggak bisa, apa-apa yang aku bisa. Dan mereka karena mungkin juga, apa ya, udah terpapar juga sebenarnya dari media, muslim tuh nggak bisa makan ini, oh kalau muslim tuh kayak gini. Jadi kayak mereka sisa mengkonfirmasi ulang aja ke aku, "Ibu bisa makan ini?" Gitu, kayak, "Ibu apa boleh makan ini?" Gitu. Jadi kayak, alhamdulillah itu jadi mudah gitu di aku, gitu. Atau mungkin kayak aku mau ibadah misalnya kalau aku ikut mereka ke kebun, mereka paling paling cuma nanya, "Butuh apa Ibu untuk ibadah?" Aku cuman bilang kayak, "Saya butuh tempat yang bersih saja Mama," gitu, sama butuh air bersih untuk ambil apa, air wudhu gitu-gitu. Gitu sih sebenarnya. Karena alhamdulillah masyarakat di sana pun juga tipe masyarakatnya yang enak gitu untuk mhm, diajak apa ya, mereka toleransinya tinggi banget gitu. oke, menarik ya, kayak, dapat mungkin orang-orang yang berbeda dengan kita, tapi bisa saling menghormati dan saling toleran itu kayak Mhm. sesuatu yang, apa ya, yang sangat menyentuh gitu buat kita. Iya, benar benar, gitu. Dan apa ya, aku sendiri pun juga jadi ngerasa kadang, eee, mereka tuh jadi apa ya, kayak
jadi sesuatu yang berharga gitu loh pengalaman aku ketemu mereka. Karena jadi banyak belajar juga, jadi banyak, eee, memahami juga, oh ternyata mereka tuh kayak gini loh sebenarnya, seberagam ini, semenarik ini gitu komunikasi dengan mereka. Oke. Oke, Kak, kalau, di tempat Kakak sendiri nih, mungkin kan kayak ditempatkan 1 tahun di daerah itu, cukup lama ya, apalagi buat keluarga yang kita tinggalkan gitu. Nah, apakah tetap bisa nggak sih komunikasi sama orang-orang di rumah? Tetap memungkinkan nggak sih, Kak, untuk terus berkomunikasi sama keluarga di rumah? Jaringan bagus sebenarnya kalau Mmm, di tempat aku. Jadi alhamdulillahnya kalau di, apa, komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua lumayan lancar sebenarnya karena jaringannya udah bagus, sebagus yang ada di kota-kota sebenarnya. Karena juga kayak agak-agak, mati gitu di tengah jalan tuh. Lancar sih sebenarnya kalau komunikasi dengan keluarga. Berarti aman ya untuk komunikasi? Soalnya kan mungkin hal ini juga yang menjadi salah satu, pertimbangan temen-temen yang lain gitu untuk ikut pengajar muda karena takut nggak bisa komunikasi sama orang tua atau keluarga nggak mengizinkan karena takut anaknya kenapa-napa gitu. Berarti di beberapa daerah tetap lancar ya Kak untuk komunikasi? Iya, kalau di MyBrad sendiri, rata-rata sih kalau kami-kami lancar komunikasinya dengan keluarga. Cuman itu tadi gitu, emang ada beberapa, apa namanya, waktu yang jaringannya emang kayak aja sebenarnya buat menyesuaikan. Oke, untuk dari Kania sendiri nih, karena kan, mungkin kayak, di awal merasa kesulitan atau merasa ada sesuatu yang perlu disesuaikan ketika awal pengabdian, cuma lama-kelamaan pasti kayak merasa udah lumayan nyaman dan kayak banyak nih yang sebenarnya bisa aku kembangkan di sini, bisa aku berdayakan di sini. Jadi kalau menurut Kania sendiri, waktu 1 tahun itu menurut Kakak lama nggak sih? Atau kurang? Mmm, ini mungkin cukup personal sih sebenarnya, kalau ditanya, gimana 1 tahun ini. Mmm, Kalau dari segi adaptasi, yang tadi Kakak bilang, menurut aku bukan cuman aku yang mhm, beradaptasi sebenarnya, tapi juga masyarakat pun beradaptasi dengan kedatangan aku pada saat itu. Kayak mereka juga agak questioning juga kan di awal, kayak, "Ini orang sebenarnya apa sih tujuannya datang ke sini? Ini kayak mau apa sih sebenarnya?" Gitu-gitu, kayak mana muncul terus kan sebenarnya di masyarakat, bukan cuma di sekolah, gitu. Sampai-sampai dulu tuh aku sering ditanya, "Sebenarnya kamu tugasnya apa sih sebenarnya?" Kayak, "Guru kok, tapi di kegiatan-kegiatan adat kok juga datang, kok di kegiatan-kegiatan ibadah juga datang," gitu. "Sebenarnya apa gitu pengajar muda ini?" Gitu. Cuman aku juga masyarakat pun juga beradaptasi dengan keberadaan pengajar muda, gitu. Terus kalau ditanya, setahun ini menjadi waktu yang cukup atau enggak, jadi Indonesia Mengajar tuh kan bekerjanya di daerah di rentang 3 sampai 5 tahun mhm, sebenarnya. Paling cepat 3 tahun, paling lama 5 tahun. Cuman yang diganti adalah orang-orangnya sebenarnya. iya, Jadi setiap orang akan pergi gitu setiap tahunnya, mhm. gitu. Jadi itu tadi yang aku bilang, ini sebenarnya personal banget sih kalau ditanya kayak gini. Jadi kalau aku, bagi aku, 1 tahun ini waktu yang cepat sebenarnya. Setelah kita udah bisa tahu nih, titik-titik merahnya di mana, itu jadi waktu yang kayak cepet gitu. Mhm. Aku aja ngerasa sekarang kayak, perasaan baru kemarin aku, ikut pelatihan, kok sekarang tiba-tiba udah pulang gitu. Iya. Kayak memori-memori kemarin tuh kayak ya udah gitu lewat gitu, cepat selesainya gitu. Itu sih sebenarnya dan kalau ditanya cukup atau enggak, menurut aku cukup sih kalau aku, secara pribadi karena kayak udah apa ya, ada sesuatu yang berjalan juga, ada sesuatu yang akhirnya bisa ditemukan juga dan penerus aku sisa sisa melanjutkan perjalanan-perjalanan itu dan selanjutnya akan seperti itu, gitu. Itu sih Kak sebenarnya, jadi cukup sih sebenarnya kalau 1 tahun itu. Oke. Nah berarti, cukup ya, cuman kayak
tetap aja pasti kayak ngerasa, pengen juga gitu kalau ada beberapa waktu tambahan di sana gitu ya. Nah, Mmm, Kakak sendiri kan seperti yang Kakak bilang tadi gitu, selalu muncul di kegiatan-kegiatan masyarakat, muncul di kegiatan-kegiatan sekolah, dan, itu terjadi selama 1 tahun gitu. Pasti udah memiliki kedekatan sama masyarakat gitu, Kak. Jadi ketika, pas Kakak selesai masa pengabdian dan meninggalkan daerah, itu ya pastilah ada rasa sedih gitu kan mhm dari Kakak mhm. sendiri atau dari masyarakat. Tapi kayak pas meninggalkan, apa sih yang paling bikin Kakak, sedih atau sulit untuk meninggalkan daerah pengabdian tersebut? Apa yang paling bikin sedih, ini sih paling anak-anak ya, kayak, oh ternyata setahun ini yang bener-bener jadi temen aku selama di situ tuh anak-anak gitu, kayak anak-anak yang nemenin keliling kampung, anak-anak yang, apa namanya, nganterin ke sana kemari, gitu-gitu. Itu yang paling, ini sih paling, apa ya, agak sedih gitu ninggalinnya. Terus kayak pikiran-pikiran aku yang kayak, nggak tahu nih kapan lagi bisa main ke situ, kayak, apa ya, bukan tempat yang sering diakses gitu loh. Jadi kayak jadi sesuatu yang berat sebenarnya itu, kayak nggak tahu gitu kapan lagi atau masa apa lagi gitu aku bisa datang ke sana, gitu. Dan pasti juga kalau ke sana, pasti udah beda gitu, udah Iya. beda, apa ya, momennya udah beda. Entah mereka udah mungkin lupa aku atau mungkin kayak gimana, kayak gitu-gitu sih sebenarnya, sedihnya kayak gitu. Oke. Berarti nih, tapi setelah Kakak kan udah selesai nih ya di pengabdian Mhm tersebut, ada nggak sih kayak Kakak masih komunikasi sama temen-temen di sana, sama warga di sana? Atau mhm. mungkin kan ada pengajar muda lagi yang datang ke sana kayak, Kakak nanya-nanya tentang perkembangan di sana kayak gimana, masih nggak, Kak? Masih sih, masih, sampai sekarang masih komunikasi, kadang video call juga sama Mmm. mama-mama yang ada di sana. Kadang, serandom itu mereka kadang kayak nelpon, "Ibu, ibu lagi apa?" Gitu-gitu. Masih kayak gitu, masih chat-an juga. Terus juga penerus aku di sana juga masih sering nelpon, kayak nanya-nanya, "Ini kayak gimana ya kalau kayak gini?" Kayak gitu. Jadi komunikasi sama mereka masih selancar itu. Oke, menarik banget ya. Berarti kayak dari kegiatan Indonesia Mengajar ini, kita yang pengajar mudanya kayak punya tempat kedua gitu, kayak punya tempat pulang kedua gitu. Benar benar. Berasa Iya, kayak punya kampung yang baru gitu. kayak punya kampung baru gitu. Heeh, Kalau selama 1 tahun ini, aku yakin sih Kak, kayak, dengan apa yang Kakak ceritakan tadi, apalagi sebelumnya dikasih pelatihan-pelatihan, pasti banyak dong insight baru yang Kakak dapat, entah itu dari pelatihan-pelatihan atau dari kegiatan mmm, selama 1 tahun di daerah. Eee, tapi apa sih yang benar-benar Kakak rasain kayak dari semua proses itu yang mungkin ngerubah Kakak atau ngerubah pola pikir Kakak? mhm, oke. Aku jadi belajar sebenarnya dari segi komunikasi sih sebenarnya. Eee, aku juga kemarin sempat ditanya ini sama, salah satu pendiri Indonesia Mengajar, "Apa yang menjadi bahan refleksi kamu selama 1 tahun ini?" Komunikasi sih sebenarnya. Kayak dulu tuh yang ada di kepala aku komunikasi tuh kayak kemampuan kita buat kayak nge-approach orang lain gitu, gimana kita, berkomunikasi, kemampuan public speaking dan sebagainya, kemampuan mempengaruhi orang. Tapi ternyata komunikasi tuh kayak, lebih deep gitu. Aku lebih bisa nge-breakdown arti komunikasi itu jadi sesuatu yang lebih deep, kayak gimana memahami orang lain, gimana bisa mendengarkan orang lain, gimana bisa berkomunikasi sama orang lain yang, mungkin dari segi bahasa beda banget gitu sama aku, gitu. Dan gimana caranya bisa menggunakan, pemahaman-pemahaman ini menjadi sesuatu yang bisa ditangkap balik gitu sama mereka. Jadi pendekatannya lebih dimainkan gitu. Kayak misalnya, ngomong sama, mama yang ini, oh pendekatannya tuh harus seperti ini gitu. Ngomong sama, misalnya sama, stakeholder yang si stakeholder yang A gitu, pendekatannya harus sebagai, adik dan kakak misalnya. Jadi kayak itu sih yang menjadi, pelajaran paling berarti
di aku selama 1 tahun ini sama toleransi yang aku cerita tadi kayak, oh ternyata ada loh, ternyata sekelompok masyarakat yang berbeda banget sama aku, bahkan aku menjadi sesuatu yang asing bagi mereka, tapi dengan sangat terbuka dan sangat hangat gitu menerima aku, gitu. Oke, menarik menarik. Jadi kayak tentang komunikasi itu mungkin apa ya, kalau mempelajari secara teori mungkin kita bisa gampang banget untuk dapat ya gitu. Tapi kan apa yang Mhm. didapetin Kakak tadi nggak sebatas teori tapi langsung praktek di tempatnya gitu ya untuk berkomunikasi. Iya, Jug bener. Kan mmm, dan kita pun juga jadi belajar kayak aku juga jadi belajar kayak gimana caranya, bisa membahasakan apa-apa yang aku pegang, prinsip-prinsip yang aku pegang menjadi sesuatu yang enak gitu diterima sama mereka, bukan sebagai penolakan gitu. iya Itu sih iya, sebenarnya. bener bener. Juga tentang tadi mungkin toleransi mungkin ya, kayak ada sebagian orang mungkin Iya, yang sebenarnya belum pernah datang ke tempat tersebut, belum pernah melihat langsung tempat tersebut, lalu kayak bener. men-judge sekelompok orang ini mungkin intoleran, ini nggak Iya, bisa nerima toleransi gitu. Tapi ketika, bener. Kakak sendiri datang dan melihat langsung, merasakan langsung betapa tolerannya gitu kelompok orang-orang Iya, tertentu gitu, kayak menarik iya banget benar. itu. Itu juga yang terjadi sebenarnya pada saat kayak aku udah, ngomong ke beberapa teman-teman aku ditempatin di Maibrat gitu, kayak orang-orang bilang, "Eh, Maibrat tuh terkenal daerah Papua yang keras loh, kasar Mmm, loh orang-orangnya." Tapi nyatanya gitu setahun ini bahkan, apa ya, perasaan-perasaan diterima, kasih sayangnya mereka tuh besar banget gitu di aku. Bahkan aku ngerasa kayak nggak ada kerasnya sama iya. sekali gitu orang-orang di sana, gitu. Iya iya. Mungkin kayak, kesan kerasnya itu mungkin kayak hanya di kebiasaan mereka aja gitu, yang sebenarnya kita nggak memahami. Kayak di awal sempet Kakak bilang kayak nada bicara mereka keras gitu kan. Mungkin orang-orang menganggap Dialeknya ya mungkin. dialeknya, menganggap mereka kasar, padahal sebenarnya emang dialek mereka seperti itu dan mereka semua orang-orang baik gitu ya, Kak. Bener, baik banget mereka, hangat-hangat banget. Oke, terus Kak, kalau yang aku suka ngikutin juga gitu, di platform Indonesia Mengajar, kayak banyak juga dari kegiatan-kegiatan tersebut yang mencoba untuk memberdayakan, alumni-alumni Indonesia Mengajar gitu dan membantu untuk membantu menyebarkan nilai-nilai yang dibawa oleh Indonesia Mengajar itu sendiri. Kayak beberapa yang pernah aku ikutin tuh dulu aku pernah ikut mojok bareng Indonesia Mengajar gitu, salah satu kegiatannya tentang sharing-sharing bersama pengajar muda. Nah kalau Kakak sendiri ada nggak sih Kak kayak kegiatan-kegiatan yang Kakak diikut sertakan atau diberdayakan oleh Indonesia Mengajar pasca pengabdian? Mungkin karena aku baru pulang 1 minggu Oh, yang lalu kali ya. oh iya Jadi, ya. belum belum ada sih seperti itu kalau di aku. Cuman kalau ditanya apakah, ada kegiatan-kegiatan itu, Hmm. jadi kita emang ada namanya School of Leadership gitu. Jadi 1 tahun kemarin itu adalah School of Leadership yang di mana ketika pulang, alumni-alumni pengajar muda ini diharapinnya tuh bisa berjejaring gitu, bisa berjejaring dengan seluruh alumni pengajar muda, gitu. Jadi mungkin kayak yang tadi Kakak cerita itu bagian dari berjejaring itu sebenarnya. Jadi kayak Hmm. gimana biar, semakin banyak gitu gerakan-gerakan kebaikan yang tumbuh, semangat-semangat untuk ikut kontribusi itu semakin, apa ya, semakin besar gitu gaungnya. Nah, dengan cara tadi, gitu sih kalau mungkin kan. Jadi emang kayak belum sih sebenarnya, belum ada kalau aku pribadi. Oke. Oh iya Kak, mungkin nih aku pengen denger juga nih dari Kakak, karena seperti sempat disinggung sama aku di awal tadi, ada beberapa mungkin anak-anak muda Indonesia yang sebenarnya mereka ingin loh untuk bergabung dengan Indonesia Mengajar, ingin, merasakan, sensasi mengajar di daerah-daerah, membantu perkembangan daerah-daerah tersebut. Cuma terkadang mereka kayak, terhalangi dengan restu orang tua gitu, yang mungkin takut anaknya kayak gimana-gimana di daerah yang masih asing dari mereka. Kayak gimana sih mungkin waktu itu Kakak cara izin ke orang tua atau gimana cara memahamkan orang tua untuk anak-anaknya yang masih, mungkin terkesan dilarang untuk
kegiatan-kegiatan seperti ini karena ketakutan terhadap, anaknya tersebut. Mmm, gimana ya sebenarnya, lagi-lagi ya Kak, orang tua kita tuh kan kita ya sebenarnya. Tiap aku, pahami aja sebenarnya gimana cara meyakinkan orang tua. Karena menurut aku yang paling dibutuhin sama orang tua kita tuh adalah diyakinkan sebenarnya. Karena kayaknya semua orang tua pasti cemas gitu kayak, "Ih, anak aku mau pergi gitu selama 1 tahun nggak balik-balik, terus ditempatkannya di daerah-daerah yang kayak gitu lagi," gitu. Pasti banyak kekhawatiran orang tua. Jadi kembali ke anaknya sebenarnya gimana gimana, meyakinkannya. Kalau aku kemarin, aku cuman bilang kayak, "Aku mau belajar," gitu, "aku mau belajar selama 1 tahun ini. Tapi aku janji gitu, komunikasi aku ke mama dan bapak pasti lancar insyaallah gitu dan, insyaallah kalau panjang umur 1 tahun, itu bukan waktu yang lama kok, paling itu kayak cuman, berasanya kayak baru kemarin gitu-gitu. Aku cuma ngobrol kayak gitu karena emang tipikal orang tuaku emang tipikal orang tua yang senang gitu diyakinkan dengan cara yang seperti itu, gitu. Dan, coba jelasin aja sebenarnya tujuan kita apa gitu untuk ikut Indonesia Mengajar. Terus jelasin juga, kekuatan-kekuatan yang kita punya gitu kayak hal yang kayak tadi aku bilang, kayak aku akan meluangkan waktu aku untuk selalu nelpon gitu tiap hari, kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi diyakinkan dengan cara-cara yang kayak gitu aja, gitu. Gitu sih Kak mungkin. Lagi-lagi kembali ke tiap anak yang lebih tahu Mmm, orang tuanya kayak gimana. oke. Jadi yang penting kayak usaha dari kita untuk meyakinkan orang tua agar tidak cemas terhadap anaknya gitu ya, Kak? Iya bener, begitu. Itu sih sebenarnya. Karena kayaknya, ini tuh menurut aku ya, kalau, menurut aku sih kayak bukan cuman kita yang belajar sih 1 tahun ini, tapi orang tua kita pun juga jadi belajar gitu, kayak, oh anak itu emang bukan bukan punya kita gitu sebenarnya, itu kan cuman titipan sebenarnya, kayak gitu. Itu kayak pikiran-pikiran, apa ya, pikiran-pikiran egois aku aja sih mungkin sebagai seorang anak, cuman menurut aku, orang tuaku belajar itu sebenarnya 1 tahun ini, gitu. Oke, menarik banget ya, Kak. Jadi itu mungkin buat temen-temen yang kayak masih sulit untuk mendapatkan izin dari orang tua atau apapun, bisa dikomunikasikan lebih lanjut aja, bisa diyakinkan kembali orang Iya tuanya. Yang penting kita gimana meyakinkan mereka agar tidak cemas terhadap anak-anaknya gitu. Oh iya, iya Kak, benar. karena sekarang juga kan Indonesia Mengajar nih lagi proses pendaftaran juga gitu ya, untuk proses Mhm. penyeleksian. Juga mungkin nanti yang denger ini ada beberapa orang juga yang kedepannya pengen ikut, di Indonesia Mengajar, pengen jadi pengajar muda. Kakak selaku orang yang pernah merasakan hal tersebut, mungkin ada nggak sih Kak pesan-pesan buat teman-teman nih kalau udah jadi pengajar muda ketika ditempatkan di tempat pengabdian, itu, diusahakan seperti apa gitu atau pesan-pesan apa yang pengen Kakak sampaikan gitu, Kak? Buat teman-teman yang punya kelapangan waktu dan sudah mengantongi restu dari orang tua, menjadi pengajar muda, adalah kegiatan yang sangat worth it, teman-teman. Kenapa aku bilang sangat worth it, karena kita jadi kayak lebih bisa mengenali diri kita gitu, lebih bisa mengenal diri kita, potensi kita maunya apa gitu. Jadi benar-benar, apa ya, selama 1 tahun ini 1 tahun menjadi pengajar muda itu kesempatan banget sebenarnya gitu untuk ngembangin banyak hal. Jadi kalau kalian punya kesempatan itu, silakan daftar, program pengajar muda masih dibuka sampai tanggal 10 Oktober. Jadi bagi yang mau daftar boleh banget silakan kunjungi website-nya Indonesia Mengajar dan silakan lengkapi persyaratan-persyaratannya. Makasih. Oke, terima kasih Kak Nia. Oh ya Kak, mungkin aku masih ada, sedikit pertanyaan lagi, eee, Mhm. masih terkait tentang insight yang Kakak, dapatkan gitu kan. Pasti setelah merasakan pengabdian selama 1 tahun di daerah-daerah kayak ada gitu kan rasa yang Kakak lakuin kayak, "Oh aku masih bisa nih untuk terus lanjut, mengembangkan daerah-daerah sekitar, untuk membantu pengembangan, golongan masyarakat," gitu. Kayak mungkin kalau aku lihat juga Kakak ada kayak bikin komunitas gitu kan.
Nah, Mmm, kayak apa sih yang Kakak ada nggak sih rasa kayak gitu dari Kakak setelah selesai di Indonesia mengajar untuk kayak lebih tertarik lagi gitu untuk memberdayakan sekitar, untuk mengembangkan sekitar gitu? iya. Jadi kalau apa ya, aku emang senang sih sebenarnya sama kegiatan yang berbau, community development, pendidikan dan sebagainya. Emang apa ya, Kak, itu kayak passion aku gitu, senang gitu, apa ya, melakukan hal-hal yang seperti itu dan senang berada di lingkungan yang seperti itu. Cuman kalau ditanya apakah ada insight yang menarik yang aku dapetin dari setahun ini yang bisa aku terapin di komunitas aku, tentunya banyak ya sebenarnya. Apalagi terkait mindset yang tadi yang aku bilang bahwa relawan itu bukan pahlawan gitu, dia ada bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mengajak orang-orang yang ada di sana untuk bergerak sama-sama gitu. Jadi mungkin itu sih yang paling ngena di aku kayak, oke, kayaknya mindset ini menarik gitu untuk dipakai lagi gitu. Terus yang kedua dari segi, jadi kemarin kita tuh juga belajar, apa-apa tuh ketika buat project harus emang didetailkan gitu, tujuannya apa, nanti dari tujuannya di-breakdown lagi menjadi tujuan-tujuan kecil, gitu. Itu juga yang aku pelajari, oh berarti kalau nanti, pengen buat program di komunitas, berarti emang harus sespesifik itu sebenarnya, jangan sampai upaya-upaya yang kita lakukan tuh nggak tepat sasaran gitu, nggak sesuai dengan kebutuhan di daerah penempatan atau di lokasi pengabdian yang kita lakukan gitu. Jadi emang harus apa ya, didetailkan gitu goals-nya dan sebagainya, langkah-langkahnya gitu. Jadi itu sih yang aku pelajarin gitu dan juga yang tadi dari segi komunikasi, dari segi apa namanya, bekerja bekerja sama manusia dan untuk manusia itu adalah pekerjaan yang sangat dinamis ya sebenarnya kayak susah gitu, nggak ada ukuran pastinya. Jadi seadaptif itu sebenarnya. Jadi kayak ya udah berarti memang harus belajar di bidang itu lagi, gitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ini, pertanyaan sebelum terakhir gitu, karena, Kakak pernah sempat waktu penempatan ditempatkan di daerah Papua dan sedangkan di sisi lain kayak teman-teman kita, saudara-saudara kita ini banyak yang masih belum mengetahui gitu tentang kayak gimana sih, saudara-saudara yang ada di Papua, saudara-saudara kita yang ada di Papua sana itu gitu. Kayak masih banyak miskonsepsi antara, yang kita dapatkan misinformasi yang kita dapatkan tentang saudara-saudara kita yang ada di Papua sana. Mungkin bisa, sedikit Kakak sampaikan atau jelaskan, gimana sih sebenarnya saudara-saudara kita yang ada di Papua sana, agar tidak terjadi miskonsepsi gitu antara kita mengenai saudara-saudara kita yang ada di sana, Kak. Oke, sebelumnya minta maaf tadi sempat terputus jaringan di sini. Oke, kita mungkin lanjut ke 2 pertanyaan terakhir yang tadi, sempat terputus tadi. Jadi, karena Kania nih sempat ditempatkan di daerah, Papua, sedangkan banyak gitu dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya, miskonsepsi gitu dan misinformasi tentang sebenarnya seperti apa sih saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi lagi miskonsepsi dan misinformasi, mungkin dari Kania bisa sedikit dijelaskan gitu kondisi tentang saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke. Eee, aku sebenarnya nggak tahu miskonsepsinya tuh yang dimaksudnya kayak gimana, cuman, mungkin aku mau cerita saja kalau di, tempat aku di Maibra tuh, anak-anaknya anak-anak yang, senang banget belajar dan mereka tuh kalau, belajar tuh semangat gitu, bahkan kayak kalau kita apa, ngasih kesempatan, "Ayo siapa yang mau kerjakan?" Semuanya angkat tangan, "Ayo siapa yang tahu? Saya ibu," gitu-gitu. Jadi mereka tuh tipikal anak-anak yang berani, anak-anak yang seneng banget belajar. Terus dari masyarakatnya tadi udah banyak aku cerita juga gimana penerimaan mereka, bahkan, toleransinya mereka tuh sangat-sangat yang, luar biasa banget ya, apa ya, kayak sangat sangat, menghargai aku yang mungkin minoritas gitu sama mereka. Terus di sana tuh dari segi alam, dari segi, apa namanya, sumber dayanya itu sangat melimpah gitu. Jadi aku sebenarnya nggak ngerti kalau misalnya, orang-orang bilang mungkin
orang-orang di sana kayak gini, kayak gitu. Jadi, itu perlu dicek sebenarnya, karena kayaknya di setiap tempat tuh ada plus minusnya gitu. Dan kalau aku dan mungkin teman-teman aku yang kemarin, setahun di sana, kita bener-bener ngerasain sih kayak, wah masyarakat Papua tuh luar biasa gitu baiknya. Perasaan-perasaannya tuh kayak gimana ya, gitu, diterima gitu, bahkan sampai sekarang pun aku udah nggak di sana tuh kayak masih ada perasaan-perasaan yang dan mungkin akan selalu ada sih perasaan-perasaan rindu gitu, sama orang tua kita di sana, kayak gitu. Ya sebenarnya banyak gitu kayak di beberapa media kita dengar kalau saudara-saudara kita yang ada di sana tuh keras-keras atau mungkin ada juga yang menyebutkan intoleran, tapi dari apa yang dirasakan Kania sendiri yang pernah udah diceritakan Kania sendiri kayak betapa lembutnya mereka untuk menerima Kania di sana, betapa besarnya toleransi mereka gitu sampai ketika Kania puasa mereka ikut nunggu buka puasa gitu untuk makan bersama. Padahal teman-teman yang di sana ya sisanya non muslim gitu tapi bisa sangat menghargai gitu. Oke. Jadi untuk terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir kayak sebenarnya kan banyak gitu teman-teman yang ingin mencoba untuk memberdayakan sekitar, mengembangkan sekitar gitu. Karena kalau aku lihat sekarang mungkin kayak udah mulai banyak komunitas-komunitas yang komunitas-komunitas kepemudaan yang mulai bermunculan gitu, mulai bergerak dan yang ikut serta pun cukup banyak gitu. Jadi mungkin kayak dari Kania nih yang emang suka juga di kegiatan-kegiatan tersebut, apa sih pesan kakak untuk para pemuda Indonesia? Pesan aku lanjutin aja hal-hal baik yang teman-teman udah upayain. Karena kalau orang lain bilang, "Udah banyak orang baik," iya, udah banyak orang baik, tapi dunia lebih butuh banyak lagi orang baik. Jadi jangan sampai berhenti karena kebaikan-kebaikan itu kalau aku percaya gitu, kebaikan itu menular gitu. Jadi kalau ketika kita bisa ngelakuin sesuatu yang untuk, tujuannya untuk orang lain, ya orang lain itu bisa ngelakuin sesuatu kebaikan lagi yang dia tujuin lagi ke orang lain gitu. Jadi kalau aku sih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman emang udah memulai, jangan pernah berhenti untuk, melakukan itu lagi dan lagi, gitu. Oke, terima kasih banyak Kania atas penyampaiannya. Terima kasih banyak atas Iya. cerita-ceritanya, atas insight-insight baru yang kita dapatkan gitu. Semoga apa yang disampaikan kakak tadi bisa menginspirasi banyak dari teman-teman kita, banyak dari saudara-saudara kita gitu. Dan apa yang Kania lakukan ketika pengabdian di Papua tersebut juga bisa banyak berdampak untuk teman-teman sekitar yang ada di sana. Oke, mungkin itu aja dari kami, dari teman-teman bergerak berdampak. Terima kasih kepada Kania dan sampai Terima jumpa kasih di juga, lain Kak. kesempatan, Kak.